Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Kita doakan doa kehendak yang kuat dari puji syukur nomor 144. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah, Engkau berpegang pada kehendak-Mu, meski harus menanggung pengorbanan yang berat. Tak kala digoda iblis, Ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati. Bunda Maria pun Kau berikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat, agar pada saat goyah kami tidak berbelok arah. Semoga kami tidak kecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Allah, gunung batu kami, berilah kami kehendak yang kuat, laksana batu karang, yang tetap tegar meski diterpa gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda untuk munafik, berbuat dosa, mencuri, berkhianat, terlebih bila kami digoda untuk mengkhianati kasih-Mu. Ya Allah, kekuatan kami, buatlah kami kuat, seperti Yesus yang lebih suka mati daripada menyimpang dari kehendak-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Suara Hati. Adapun kompetensi dasar kita 3.3 menjabarkan peran dan fungsi suara hati sehingga dapat berelasi dengan sesamanya, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan arti dan makna suara hati, yang kedua menceritakan pengalaman bertindak berdasarkan suara hati, yang ketiga menjelaskan pandangan gereja tentang suara hati dari Gaudium et Spes artikel 16. Yang keempat menyebutkan faktor-faktor penyebab tumpulnya suara hati. Yang kelima merumuskan cara-cara untuk membina suara hati. Yang keenam menafsirkan pesan kitab suci Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25 yang berhubungan dengan suara hati, dan yang ketujuh, menuliskan refleksi yang mengungkapkan niat untuk melakukan segala sesuatu menuruti suara hati. Hidup manusia sangatlah berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya, seperti hewan ataupun tumbuhan. Ada saat di mana manusia harus mengalami pergumulan atau pergulatan ketika hendak melakukan suatu tindakan, terutama ketika ia harus mengambil keputusan. Apakah tindakannya layak dilakukan atau tidak? Apakah yang dilakukan itu benar atau salah? Apakah tindakan itu akan merugikan sesamanya atau tidak? Nah, kemampuan itu nampaknya tidak dimiliki ciptaan Tuhan lainnya, karena tindakan mereka lebih diarahkan oleh insting. Kemampuan bergulat dalam dirinya sendiri sebelum dan sesudah melakukan kegiatan itu disebabkan manusia memiliki suara hati atau suara batin, atau disebut juga hati nurani yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Nah, kita akan mendalami pergumulan suara hati dalam pengalaman sehari-hari. Kita akan mendengarkan satu pengalaman yang berjudul pergumulan hati. Boy mendaftarkan pada suatu sekolah
di mana sekolah itu mempunyai peraturan yang sangat ketat dan tegas, terutama berkaitan dengan nilai kejujuran. Ia harus menandatangani pernyataan yang menyatakan, "Saya tidak akan mencontek atau tidak akan mentolerir mereka yang melakukannya." Setiap peserta didik harus melaporkan kepada pimpinan sekolah bila ada peserta didik yang mencontek. Bila mereka ketahuan mencontek, maka mereka harus angkat kaki dari sekolah itu. Atau jika mereka melihat ada yang mencontek, tetapi pura-pura tidak tahu, mereka pun akan kena sanksi yang cukup tegas. Pada suatu ketika, Boy mengikuti ujian akhir. Ia merasa kesulitan menjawab soal-soal yang ada di hadapannya, dan ia juga melihat beberapa temannya mulai mencontek. Ia mulai gelisah. Jika ia tidak dapat menjawab soal di hadapannya dengan baik, ia pasti tidak lulus. Timbul keinginan dalam dirinya untuk mengikuti apa yang dilakukan beberapa temannya. Terjadi pergulatan dalam dirinya. Apakah ia mau ikut-ikutan nyontek atau tidak? Kalau nyontek, ia kemungkinan lulus, tapi kalau ketahuan, ia pasti dikeluarkan. Bila tidak, ia harus siap dengan kemungkinan tidak lulus. Sumber Bayu. Setelah kita menyimak kisah yang berjudul Pergumulan Hati, apa itu suara hati? Bagaimana cara kerja suara hati? Lalu mengapa suara hati bisa tumpul? Kemudian, bagaimana cara membina suara hati supaya tidak tumpul? Ananda sekalian, suara hati atau hati nurani itu dapat diartikan secara luas dan juga secara sempit. Dalam pengertian luas, suara hati berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Keinsyafan akan adanya kewajiban. Sedangkan pengertian secara sempit, hati nurani itu merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret, seperti yang dialami Boy dalam cerita tadi. Nah, suara hati itu menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik ataupun buruk. Karena itu suara hati itu tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun kadang suara hati itu dapat keliru. Suara hati adalah suara Allah, maka melawan suara hati berarti melawan Allah. Agar kita setia pada kehendak Allah, kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kerja suara hati itu dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, segi waktu. Dalam segi waktu ini, suara hati itu dapat berperanan sebelum suatu tindakan dilakukan. Biasanya suara hati itu akan menyuruh seseorang kalau perbuatan itu baik, dan suara hati akan melarang seseorang kalau perbuatan itu buruk. Kemudian suara hati itu dapat berperanan pada saat suatu tindakan dilakukan. Artinya, suara hati akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik, dan suara hati akan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Suara hati juga dapat berperanan sesudah suatu tindakan dibuat. Artinya, suara hati akan memuji jika perbuatan itu baik, dan suara hati itu akan membuat kita gelisah atau menyesal jika perbuatan yang kita lakukan itu buruk atau jahat. Yang kedua,
Segi benar tidaknya. Suara hati itu benar jika suara hati itu cocok dengan norma objektif. Contohnya, menolong orang yang sedang mengalami musibah. Suara hati keliru jika suara hati kita itu tidak cocok dengan norma objektif. Segi pasti tidaknya. Suara hati yang pasti itu artinya secara moral dapat dipastikan bahwa suara hati tidak keliru. Sedangkan hati nurani yang bimbang artinya masih ada keragu-raguan. Kemudian apa penyebab suara hati bisa tumpul? Penyebab suara hati bisa tumpul, yang pertama, orang yang bersangkutan tidak biasa mendengarkan suara hatinya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Yang ketiga, adanya pandangan masyarakat yang keliru. Misalnya, riba dianggap biasa. Yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Dan yang kelima, pengaruh propaganda, mass media, dan arus massa. Kemudian bagaimana cara kerja suara hati? Cara kerja suara hati itu yang pertama sebelum bertindak. Artinya suara hati itu berfungsi sebagai petunjuk atau indeks. Suara hati itu akan selalu mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini itu dimiliki setiap orang dewasa. Kemudian pada saat-saat menjelang bertindak. Jadi suara hati itu bertindak sebagai hakim atau iudex. Suara hati akan menyuruh kita untuk melakukan yang baik dan suara hati akan melarang atau menghindari agar kita tidak melakukan yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, maka suara hati akan terus bekerja antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Selanjutnya adalah sesudah tindakan selesai dilakukan. Artinya suara hati akan berfungsi memberikan vonis atau vindex. Suara hati akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, suara hati akan memberikan pujian, sehingga kita merasakan ketenangan. Tetapi bila yang kita lakukan itu yang jahat dan salah, maka suara hati akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan dan sebagainya. Karena itu lewat suara hati yang bersih, setiap orang itu dipanggil untuk bekerja sama memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Sehingga persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat dapat dipecahkan pertama-tama melalui dialog yang dilandasi suara hati. Karena suara hati adalah suara Allah. Jangan langsung didekati secara agama masing-masing atau melalui hukum. Contohnya, ketika menangkap orang yang mencuri pisang hanya beberapa biji, menurut hukum wajib dikenai hukuman. Tetapi bisa jadi bila didekati secara hati nurani akan muncul belas kasihan sehingga pencuri itu diampuni. Kemudian contoh lain, bila ada pasangan muda-mudi berbeda agama mau menikah, menurut hukum perkawinan negara dilarang. Tetapi bila menuruti hati nurani, mungkin orang akan berpikir
mengapa cinta harus dibatasi dengan peraturan. Selanjutnya, bagaimana cara membina suara hati? Suara hati itu dapat dibina dengan cara yang pertama mengikuti suara hati dalam segala hal. Artinya, seseorang akan selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya bila hati nuraninya akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang akan selalu mengikuti dorongan suara hatinya. Keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, dipercayai orang lain karena memiliki hati nurani yang murni dan mesra dengan Allah. Dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, "Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah." Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Caranya dengan membaca, entah itu kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Kemudian dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan orang tersebut dapat dipercaya. Selanjutnya ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan sebagainya. Kemudian koreksi diri atau introspeksi. Koreksi atas diri ini sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita kepada Allah. Yang ketiga, menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan juga nafsu, serta tanpa pamrih yang nampak dalam 3 hal. Yang pertama, maksud yang lurus. Artinya ia konsisten dengan apa yang direncanakan, tanpa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, pengaturan emosi. Ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Dan yang ketiga, pemurnian hati. Ia tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Nah, hal ini dapat dilatih dengan penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata dan tindakan sepanjang hari, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ananda sekalian, setelah kita mendalami pergumulan hati dalam pengalaman sehari-hari, kita akan melihat bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang suara hati. Kita lihat pertama-tama dari pandangan kitab suci. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 38, kemudian Roma 9 ayat 1. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Mem akan membacakan kutipan ini untuk kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kemudian kita buka kitab suci kita lagi, 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Kemudian dari Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Kemudian kita lihat pandangan ajaran gereja dari Gaudium et Spes artikel 16. Di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara hati itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jalankan ini, elakkan itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Setelah kita menyimak dari kutipan kitab suci dan juga ajaran gereja, kita bisa menyimpulkan bahwa suara hati adalah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang pesannya menggema dalam hatinya. Karena itu berkat hati nurani dikenallah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, maka umat Kristiani itu bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran, dan untuk dalam kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam hidup kemasyarakatan. Santo Paulus ketika ditangkap dan dijebloskan ke penjara di depan umum dengan bangga dan berani, Santo Paulus berkata seperti dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Kemudian dalam Kisah Rasul 24 ayat 16 juga Santo Paulus mengatakan, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Setelah kita mendalami
kutipan kitab suci dan juga ajaran gereja yang berbicara tentang suara hati, kita akan melihat bagaimana suara hati sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Ananda sekalian, dalam suasana hening, mari kita mencoba menyimak uraian dan juga kisah berikut ini. Suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatih mulai dari hal-hal kecil. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tetapi banyak orang terbiasa melakukannya. Nah, kalau kebiasaan itu tidak dikikis sejak awal, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Bahkan awalnya berbohong kecil-kecilan bisa menjadi bohong besar dan bahkan penipuan. Kios suara hati. Beberapa waktu yang lalu pernah muncul sebuah kisah menarik yang ditayangkan dalam berita televisi di Taiwan. Di pegunungan Alishan ada sebuah tempat yang bernama Rueli. Seutas jalan yang menghubungkan Chiayi dan Alishan melewati daerah itu. Di pinggir jalan ada sebuah tempat penjualan sayur-sayuran segar. Sayuran yang tumbuh dan mendapat pupuk organik alamiah tanpa bahan-bahan kimia. Yang dewasa ini disinyalir oleh dunia medis sebagai unsur yang bisa mendatangkan kanker. Di samping sayur mayur ada juga buah-buahan segar dijajar dalam kios kecil itu. Namun anehnya, kios itu terbuka selama 24 jam sehari dan tak pernah ditutup. Lebih aneh lagi, tak ada seorang pun yang duduk di sana melayani para pembeli. Daftar harga per kilogram dari masing-masing barang tertulis jelas. Sebuah alat timbang terletak di atas meja. Sebuah tong yang dibuat dari kayu ditinggalkan di salah satu sudut. Dalam tong kayu itu terdapat lembaran uang kertas serta uang logam yang dimasukkan oleh para pembeli. Di luar kios tersebut tertulis dalam huruf Cina, kios suara hati. Seorang ibu tua, penduduk asli di daerah Gunung Alishan, ketika ditanya oleh wartawan TV berkata, "Lewat kios kecil ini saya ingin mendidik setiap orang untuk menghormati suara hati masing-masing. Di sini tak ada orang yang menjaga, namun saya yakin suara hati setiap orang akan meneguhkan atau mengadili bila ia berbuat sesuatu." Dikutip dari kisah inspirasi kios suara hati. Ananda sekalian, setelah kita menyimak kios suara hati, marilah kita hening sejenak, kita merefleksikan kembali seluruh pembelajaran kita hari ini. Kebiasaan apa saja yang ingin Ananda tinggalkan agar suara hatimu tetap suci murni? Katakanlah hal tersebut di hadapan Tuhan, serta mohonlah kekuatan dari Tuhan agar kamu mampu meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Dan sebagai tugas Ananda hari ini, buatlah moto yang mengungkapkan keinginanmu agar bertindak sesuai hati nurani yang benar. Misalnya, mencontek adalah perbuatan tercela, menumpulkan suara hati. Tugas ini silakan Ananda buat dalam kertas karton, kemudian hiaslah dengan indah dan rapi, lalu tempelkanlah di dinding kamarmu
sehingga setiap kali kamu masuk ke dalam kamarmu, kamu membaca motomu tersebut, sehingga kamu semakin terbiasa bertindak sesuai dengan hati nuranimu yang benar. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.